pecinta durian wajib datang ke Kampung Durian yang berada di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember. Selain dapat menikmati buah durian yang langsung dipanen oleh petani, harga durian yang ramah di kantong, dan suasana sejuk hutan akan menjadi satu pengalaman yang menarik. Baik Pak Hartono, jujur saja, sewaktu saya datang di Kampung Durian, saya dibuat gagal fokus karena memang suasana di Kampung Durian ini cukup asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lalu bisa diceritakan Pak, awal mula perjalanan dari terbentuknya hadirnya Kampung Durian ini? Oke, terima kasih Pak Manda. Jadi kalau cerita awal dari Kampung Durian, sebenarnya Kampung Durian ini bukan wisata. Awal itu peresmian karena di kawasan hutan, juga di kawasan Desa Pakis, di luar kawasan itu banyak pohon durian. Jadi durian sini belum terkenal dulu. Karena apa? Jadi orang cari durian ini nggak ada istilahnya durian mana, cuman durian dari Pakis saja. Nah, waktu itu kita berkolaborasi waktu itu dengan pihak perhutani. Waktu itu Pak ADM zaman itu Pak Rukman. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah waktu itu sama Bupati. Akhirnya sepakat. Akhirnya kita di launching di Desa Pakis ini menjadi Kampung Durian. Nah, setelah Kampung Durian itu baru kita masih merintis membuka wisata. Yang awalnya di sini pembuangan sampah kumuh. Soalnya di sini kita ya, awal merintis itu membuka masih saluran air di sini itu masih 1 meter 2 meter. Nggak seperti ini. Akhirnya kita buka teman-teman, waktu itu kita buka. Untuk pemandian awal kita modali sendiri, waktu itu kita beli sak, waktu itu kita taruh gerasak, beli terpal, waktu itu kita masih apa? Permodalnya masih saya sendiri waktu itu, tapi saya nggak mungut biaya apapun. Habis gitu kok ramai, kita buka, setelah kita buka, habis gitu karena faktor dari pembiayaan akhirnya nggak berjalan. Setelah gitu kita buka lagi tahun berikutnya. Setelah buka belum berjalan lama, waktu itu pas COVID. 2002. Ya, pas itu waktu itu COVID. Setelah COVID itu udah mulai reda, akhir tahun waktu itu kita diajak studi banding ke Jogja oleh kementerian, waktu itu dari Kementerian KLHK, waktu itu Jabal Nusra. Diajak studi banding ke Jogja 4 hari. Bagaimana kita studi banding ke sana itu mengelola hutan. Kelompok itu bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilan untuk kelompok perhutanan sosial waktu itu. Ya alhamdulillah setelah pulang kita itu kumpulkan anggota. Dari anggota yang terkumpul waktu itu ada 23, ternyata hanya 7 yang mau ikut. Kenapa? Trauma pada masa lalu yang kita ngelola itu nggak jalan, seperti itu. Oh, pernah sempat nggak jalan berarti? Sempat nggak jalan 2 kali. 2000 berapa itu? 2017. Oh, 2017. 2017 seperti itu. Jadi alhamdulillah ini yang ketiga kalinya yang kita memang dari apa sistem dan kita modelnya yang kita rubah seperti itu. Berarti dari perjalanan dari LMDH lalu Kulin itu? Kalau LMDH itu mulai 2025. Oh, 2025. 2025 itu kita mengelola hutan. Jadi di situ kita mengelola hutan itu kerjasama dengan pihak perhutani KPH Jember. Setelah itu 2017 kita mengajukan PS dan alhamdulillah kita apa yang menjadi persyaratan itu sudah terpenuhi. Akhirnya 2019 turunlah di situ SK Kulin KK. Nama kemitraan waktu itu. Dan setelah 2023 habis Kulin KK kita mengajukan lagi. Alhamdulillah Rengganis itu KPR Rengganis terbit SK KHDBK dan pengelolaannya itu KHDBK kawasan hutan dalam pengelolaan khusus. Jadi murni kelompok KPS Rengganis yang mengelola seperti itu. Luar biasa sekali, berarti perjalannya tidak mudah. Oh, nggak mudah. Apa yang kita bayangkan seperti wisata Kampung Durian, kalau orang lihat wah Rengganis KPS hebat, oh nggak seperti itu. Kita jatuh bangun mulai awal seperti itu. Luar biasa sekali untuk wisata Kampung Durian di Desa Pakis ini ya Pak. Lalu untuk anggota dari KPS tersebut ada berapa dan apakah semua itu menanam durian Pak untuk anggotanya? Alhamdulillah kalau anggota KPS Rengganis yang sudah terbit SK-nya itu ada 536.
Luar biasa. 536 yang sudah SK-nya terbit. Dan kalau yang belum ada SK, nanti kita satu kali untuk pengajuan adendum, kurang lebih 700 semua anggota Rengganis. Dan itu semua sudah menanam durian yang ada di hutan, cuman bervariasi. Ada yang sudah nanam yang lebih awal, ada yang umur 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Jadi tiap tahun anggota KPS Rengganis itu menanam, bukan hanya durian, pukat, manggis, semua buah-buahan agro. Kenapa? Tujuan kita di PS itu perhutanan sosial, justru kita dikasih hak kelola sama pemerintah itu bukan merusak hutan, tapi justru melindungi hutan, kelestarian. Jadi tempat wisata ini kami tidak merusak hutan, tapi justru dengan adanya lingkungan hutan seperti ini, kita berkreatif menjadi pundi-pundi penghasilan untuk anggota KPS seperti itu. Jika tadi ada menanam alpukat juga, berarti Betul. bisa untuk beberapa tahun ke depan ada kampung alpukat seperti itu. Bisa. Jadi di sini itu nanti KPS-nya itu ada KUPS kopi, ada KUPS durian, ada KUPS wisata, ada KUPS ternak. Cuman yang masih jalan KUPS wisata sama kopi. Seperti itu. Untuk durian mungkin selanjutnya nanti seperti itu. Karena memang mayoritas petani di sini itu yang unggulannya memang kopi sama durian. Mungkin untuk yang tahun berikutnya nanti bisa apukat, Betul. seperti itu, bisa manggis seperti itu. Jika kita bahas mengenai durian ya Pak, Iya. di kampung durian sendiri ini ada berapa macam durian, lalu jenis durian apa saja yang ditanam? Kalau di kampung durian ini, terus terang aja kalau jenis duriannya masih lokal, walaupun kami memang di kelompok itu sudah mengembangkan durian musangking, bawor, blackthorn, terus jenis-jenis yang lain, montong. Terus untuk lokal sendiri itu belum bisa menghitung saking banyaknya. Saya sendiri kemarin, menghitung jenis lokal itu lebih 40 jenis, itu pun masih banyak yang belum terhitung. Jadi jenisnya beda-beda seperti itu. Jadi saking banyaknya jenis durian lokal, dan itu cita rasanya itu beda-beda seperti itu. Mulai dari yang manis, Ada yang pahit, ada juga. rasa susu, ada yang kayak sprite kayak gitu, ada rasa pete, macam-macam. Durian rasa pete ada juga. Betul. Jadi Luar biasa kalau sekali. pas dia makan, jadi kayak ada gasnya kayak gitu. Lalu untuk durian yang paling unggul di kampung durian Pakis ini apa Pak? Kalau di sini biasanya yang pengunjung itu durian mentega. Durian mentega itu Dominan manis. manis, kuning, jadi dia oranye kayak ketan, kayak itu, kayak ada madunya. Itu yang biasanya pengunjung yang kita sering ini cari. Luar biasa sekali, nanti bisa sambil mencicipi ya Bisa, Pak di bisa, akhir. siap. Baik, lalu apa yang dilakukan masyarakat atau petani durian di sini Pak untuk menjaga kualitas dari buah duriannya? Kalau di sini biasanya petani itu langsung untuk menjaga kualitas itu langsung petik dari pohon. Jadi kita nggak petik mentah. Biasanya kalau yang di bawah itu ya dia itu banyak yang petik mentah, tapi nggak semuanya. Tapi itu karena memang kualitas durian itu kalau sudah petik masak langsung dari ranting dari pohon, itu nggak tahan lama. Seperti itu, makanya di sini petani itu langsung petiknya dia diikat, jadi jatuhnya itu memang murni jatuh dari pohon. Makanya beli durian di kampung durian dijamin 100%. Kalau nggak manis dia langsung ganti, gratis 100% seperti Ada itu. garansi? Oh nggak garansi 100% seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hartono atas Siap, segmen Mbak. satunya. Siap, Dan Mbak. pemirsa, saya tertarik untuk berkeliling sedikit di wisata kampung durian ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialektika.